Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu berbagai macam nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak kalah pentingnya lagi nikmat iman dan Islam. Pun tak lupa pula kita mengirimkan solawat menyertai salam kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim wa barik alaihi. Nabi uswatun hasanah yang setiap perkataan dan perbuatannya kita jadikan contoh dan suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, fid dunya wal akhirat. Sahabat ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul dakwah yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni dengan judul hindarilah sifat gengsi. Sahabat ikhlas yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit orang zaman sekarang adalah terlalu tinggi gengsi, akhirnya lupa diri. Hidup jika terlalu memaksakan diri, maka akan timbul penyakit hati. Hidup kita merugi hanya gara-gara gengsi. Apalagi gengsi untuk berterima kasih. Sebagai contoh, misalkan terkadang kita sering menyepelekan yang namanya daun pisang. Padahal kalau kita lagi buru-buru, pas-pas lagi turun hujan, kita tidak bawa payung, tidak bawa mantel, tidak bawa jas hujan, kita sulap itu daun pisang jadi payung. Nah, ketika kita pakai itu daun pisang untuk meneduhi badan kita dari turun hujan, kita jaga hati-hati itu daun pisang, kita pegang kencang, jangan sampai daun pisangnya robek. Tapi setelah kita sampai di tempat tujuan, kita buang begitu saja itu daun pisang. Bahkan kita punya anggapan, apalah arti sebuah daun pisang? Daun hanyalah daun. Tapi kalau daun pisang itu bisa bicara, dia pasti tidak akan bohong. Dasar keterlaluan. Katanya manusia punya hati, manusia punya rasa, tapi berterima kasih saja dia enggan. Nauzubillahi min zalik. Sahabat ikhlas yang dimuliakan Allah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, itu tidak ada yang sia-sia. Ketika Allah menciptakan lalat bahkan cacing sekalipun, itu ada maksud dan tujuannya. Ketika cacing tidak ada di permukaan bumi ini, maka rusaklah ekosistem alam, rusaklah rantai makanan. Ketika cacing saja bermanfaat bagi lingkungan, apalagi kita manusia yang bentuknya paling sempurna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudan, apakah kamu tidak berpikir bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah lalu begitu saja sia-sia? Tidak, kita ini punya tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada orang lain, dan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Seberapa beratnya kita menolong orang lain dan seberapa susahnya kita mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan bahkan terkadang, terutama orang zaman sekarang, orang itu boro-boro mau membantu, alih-alih mau membantu, bahkan mau mengapresiasi orang yang bersedekah,
tapi malah mas sindir sampai mak gosip. Nauzubillahi min zalik. Sahabat ikhlas yang dimuliakan Allah, maka kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, fautaman adraka Ramadan falamma yugfar lahu. Apabila celaka manusia di bulan Ramadan dan telah habis bulan Ramadan tapi ternyata dosanya belum juga diampuni. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ya dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi di waktu yang bersamaan dia tetap punya rasa menyakiti hati orang lain, memfitnah orang lain, bahkan mengadu domba orang lain. Nauzubillahi min zalik. Sahabat ikhlas yang dimuliakan Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datang dari diri pribadi saya selaku manusia biasa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.